warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Nur Hasanah dengan NIM A1C222027, di mana di video ini saya ingin menuntaskan tugas UAS saya dari mata kuliah Mahzab Linguistik, di mana saya akan merangkum dan mencari kelebihan dan kekurangan dari teori Noam Chomsky, gramatikal generatif, generatif rasional, dan fonologi generatif. Dan saya sudah merangkum semuanya menjadi satu, dan ini dia. Teori Noam Chomsky. Noam Chomsky adalah ahli teori linguistik terkemuka di era pasca Perang Dunia Kedua, kontributor penting untuk debat filosofis dan aktivitis radikal terkemuka. Pengaruhnya dirasakan di banyak bidang lain, namun yang paling menonjol mungkin di bidang studi kognitif. Noam Chomsky kelahiran 7 Desember 1928. Struktur Chomsky. Chomsky menggolongkan struktur menjadi dua bagian, yaitu struktur dalam yang merupakan kemampuan berbahasa dan struktur luar yang merupakan perbuatan dari bahasa. Ada pula aspek-aspek teori bahasa menurut Chomsky. Generatif atau tata bahasa adalah sejenis sistem aturan dasar yang secara rekursif mendefinisikan dan membentuk transformasi kalimat. Hal ini terkait dengan kompetensi dasar seorang pembicara dan pendengar yang ideal. Ada teori psikolinguistik. Dalam hipotesis Nurani dinyatakan bahwa setiap manusia telah memiliki kemampuan berbahasa pada dirinya sejak lahir. Dan ada pula teori generatif transformatif, merupakan teori yang menggabungkan aspek-aspek bahasa dan psikologi menjadi satu bagian dalam bentuk bahasa kognitif. Teori generatif kognitif sendiri adalah Chomsky berpandangan bahwa pemerolehan bahasa itu didasarkan pada faktor genetik yang telah dimiliki anak sejak lahir. Anak memperoleh kemampuan untuk berbahasa seperti dia memperoleh kemampuan untuk berdiri dan berjalan. Dari teori ini saya sudah merangkum apa saja kelebihan dan kekurangan dari teori Chomsky. Dan ini dia. Untuk kelebihannya, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan bukan fisik. Noam Chomsky memiliki teori ini menekankan pada otak sebagai landasan dan pemerolehan dalam bahasa. Produk berbahasa manusia bukanlah produk setting. Dan ada pula kelemahan dari teori Noam Chomsky, yaitu adalah tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Dan setiap berbahasa selalu dikembangkan kepada deep struktur atau struktur dalam, sedangkan deep struktur itu sendiri terkandung makna yang tidak pasti. Yang kedua, ada teori gramatika generatif, yang merupakan suatu konsep atau teori yang memungkinkan atau meramalkan sejumlah kalimat yang tak terbatas dalam bahasa untuk kemudian menganalisis struktur kalimat tersebut dengan menggunakan kaidah bahasa yang lebih bersifat terbatas. Artinya, kaidah bahasa memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan pola atau bentuk kalimat yang sangat beragam. Konsep gramatika generatif. Gramatika generatif menyatakan bahwa kemampuan berbahasa manusia yang bersifat mentalistik dan merupakan kemampuan bawaan atau innate yang diperoleh dari sebuah piranti bernama alat pemerolehan bahasa atau language acquisition device yang dibentuk oleh gramatika universal. Oleh karena itu, Chomsky sebagai pencetus teori gramatika generatif menyatakan bahwa gramatika universal dapat dianalisis dari sebuah bahasa. Gramatikal mempunyai dua teori penting, yaitu berkaitan dengan analisis kalimat, kaidah struktur frasa, dan kaidah transformasi. Kaidah struktur frasa adalah sebuah metode analisis bahasa yang berfungsi untuk membangkitkan semua kalimat yang tidak terbatas dengan gramatika yang terbatas suatu bahasa alamiah. Ada pula kelebihan dari gramatika generatif, yaitu kaidah struktur frasa melekatkan deskripsi struktural ke setiap kalimat dan menentukan satuan bahasa yang lebih kecil dan berakhir dengan suatu kombinasi antara unsur leksikal dan elemen gramatika. Dan kekurangannya adalah
kaidah struktur frasa hanya dapat menganalisis kalimat-kalimat sederhana, sedangkan untuk kalimat yang rumit, gramatika dianggap tidak menandai untuk membuat eksposisi struktural yang lengkap. Yang ketiga ada teori gramatika relasional. Gramatika relasional merupakan pecahan dari tata bahasa transformasional. Kedua aliran ini sebenarnya mengupayakan menggali kaidah yang dapat dipakai pada semua bahasa di dunia, yang disebut kaidah universal language atau kaidah bahasa sementara. Gramatika relasional dikembangkan oleh David M. Ada pula relasi-relasi gramatikal diperlukan untuk mencapai 3 sasaran teori bahasa, yaitu 1. Merumuskan kesejagatan bahasa, menetapkan karakteristik setiap konstruksi gramatikal yang ada pada bahasa-bahasa alami. 3. Membangun suatu tata bahasa yang memadai untuk setiap bahasa. Ada pula kelemahan dan kelebihan dari teori gramatikal rasional, antara lain adalah: Adapun kelebihan gramatikal relasional adalah membahas tentang tata bahasa menggunakan kaidah universal, sedangkan kelemahannya, teori ini hanya tertuju atau terfokus pada beberapa kaidah saja. Fonologi generatif. Fonologi generatif merupakan perkembangan fonologi yang digagas oleh Chomsky dan Hell pada 1968. Fonologi generatif pada umumnya membicarakan proses fonologis suatu bahasa. Oleh karenanya, dalam kajian fonologi generatif dijumpai kaidah-kaidah perubahan bunyi. Teori fonologi generatif bentuk representasi fonetis. Dalam fonologi ini ada 2 fokus analisis fonologi, yaitu 1. Bunyi bahasa yang didengar dan diucapkan dalam kegiatan berbahasa dan diucapkan dalam kegiatan berbahasa. Kedua, pengetahuan yang disadari tentang bagaimana bunyi itu disusun sehingga menghasilkan bunyi-bunyi yang bermakna. Tataran pertama berkaitan dengan performansi manusia dalam menghasilkan bunyi, ujaran, dan tataran kedua berhubungan dengan kompetensi manusia untuk mengatur sistem fonologi bahasanya. Ada pula kekurangan dan kelebihan dari teori fonologi generatif, yaitu dapat mengetahui kaidah-kaidah perubahan dari suatu bunyi dari fonologi generatif, sedangkan kelemahannya adalah teori ini hanya berfokus pembicaraan proses fonologi suatu bahasa saja. Itulah dia tadi video yang sudah saya rangkum dan sudah saya ringkas untuk mencari kekurangan dan kelebihan dari teori linguistik. Mohon maaf jika dari video saya tersebut ada kesalahan yang tidak sengaja maupun sengaja. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.